Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayah. Hadirin wal hadirat jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan konten yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita bisa kembali kumpul dan silaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan tawasul Al-Quran khusus surah Yasin, hadiah puji juga doa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua dan saudara-saudara kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, terutama diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib, apalagi alhamdulillah sekarang kita berada di bulan Rajab, yang mana sekurang-kurangnya amal kita dibalas 70 kali lipat. Jadi ngaji sekali kayak 70 kali ngaji. Nah, ini kalau per pekan ya, ini berapa tahunan tuh gitu. Tapi jangan gara-gara gitu lah, katanya sekali dia udah kayak 70 kali, udah sekalinya ngajinya ya. Nanti baru ngaji lagi. Jangan, justru kita manfaatkan ya. Jamaah majelis salim dan Allah, kajian kita kali ini tentang syarat wajib sholat ya. Karena yang namanya sholat itu bisa sah dan dapat pahala, juga menjadi kebaikan dalam hidup ini ketika didasari dengan ilmu. Tapi kalau tanpa didasari dengan ilmu, nauzubillah, boro-boro jadi kebaikan, pahala sah juga kagak, bahkan kewajiban juga belum gugur. Maka kita penting kudu mengkaji ilmunya ya. Sekali lagi, khususnya pada kesempatan ini kajian kita tentang syarat wajibnya sholat nih. Nah, sebelumnya perlu diketahui apa itu syarat wajib sholat. Sebenarnya di dalam sholat itu nanti ada syarat wajib, ada syarat sah ya. Yang jelas kalau syarat wajib mah ketika ya semuanya terpenuhi, itu sholat wajib bagi seseorang tuh. Tapi kalau nggak ada salah satunya dari syarat-syarat wajib ini, nggak wajib. Nah kalau nggak wajib mah seandainya nggak sholat juga nggak dosa gitu. Tapi kalau dia terpenuhi ini karena wajib ya, khususnya yang sholat 5 waktu, maka kalau dia kerjakan didasari dengan ilmu dapat pahala, kalau enggak nauzubillah dosa ya. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib di sini dikatakan faslun. Ini suatu pasal yang insya Allah akan menjelaskan tentang syarat wajibnya sholat. Wa syaraitu jubis sholati, dan syarat-syarat wajibnya sholat, salah satu asya'a itu ada 3 hal ya. Jadi syarat wajibnya sholat nih yang harus diketahui
khususnya bagi kaum muslimin muslimat ya, terlebih lagi kita nih, itu ada 3 tuh. Nah, mana diantaranya? Ahaduha, salah satunya al-islamu, yaitu Islam. Tuh, jadi salah satunya atau yang pertama syarat wajib sholat itu adalah Islam. Ya, alhamdulillah kita mah walaupun warisan udah Islam ya, tetapi nih jangan mentang-mentang warisan Islam kita nih, jadi diabaikan begitu aja. Nah, karena syarat wajibnya sholat yang 5 waktu khususnya itu Islam, makanya pala tajibu sholat, maka tidak wajib as-sholatu sholat alal kafiri, atas orang kafir al aslihi, yang asli. Jadi sholat yang 5 waktu khususnya ya, itu nggak wajib kalau bagi orang kafir asli. Emang yang namanya kafir asli itu yang gimana? Jadi kafir itu ada asli, ada KW palsu ya. Jadi yang asli begini, dia bapaknya kafir, emaknya kafir, otomatis anaknya kebawa kafir gitu ya. Nah, kita alhamdulillah karena orang tua kita Islam, kita juga kebawa Islam ya. Itu tinggal gitu. Orang kafir asli karena bapak dan emaknya atau orang tuanya itu kafir, maka dia itu juga otomatis jadi kafir. Nggak wajib tuh dia. Makanya dia mah karena nggak wajib ya, tapi walaupun dia nggak wajib sholat nih, sebab sholat juga nggak sah orang kafir mah, tetap nanti di akhirat bakal disiksa. Coba tuh. Padahal mah sholat nggak wajib. Seandainya sholat juga nggak sah. Itu ya. Tapi gara-gara nggak sholat nih nanti di akhirat bakal disiksa. Kok bisa begitu? Karena orang kafir itu sebenarnya dituntut untuk masuk Islam. Sebab nanti dengan masuk Islam otomatis dia kewajiban-kewajiban Islam ini ya mengenai kepada dia khusus sholat. Gitu ya. Nah, karena dia itu nggak Islam, maka terus otomatis saya sekali lagi, walaupun nggak wajib, bahkan seandainya sholat juga nggak sah, tapi tetap nanti di akhirat dia bakal disiksa. Makanya nanti sepanjang di dunia dia ini nggak pernah sholat karena kafir tadi ya, nanti di akhirat itu bakalan disiksa sebagaimana orang Islam yang nggak sholat. Gitu. Ya bukan sholat aja, sama puasa juga. Bukan seluruh kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Ketika nggak dikerjakan orang kafir, karena dikerjakan juga nggak sah, tapi nanti bakal disiksa. Tuh itu ya. Jadi serba salah ya. Sholat nggak sah, nggak sholat, disiksa nanti. Nah, tapi tuh kalau ada orang kafir yang umpamanya masuk Islam, itu luar biasa. Karena dosa-dosanya seluruhnya dihapus dari Islamnya. Kan dosa mah mulai terhitungnya dari balik ya. Jadi kalau sebelum balik mah tuh pokoknya dosa apapun belum kehitung. Nah, itu dari balik nyampe dia tua tuh baru masuk Islam, itu semuanya dihapus. Tuh kalau orang kafir bener-bener ya. Makanya karena orang kafir mah itu diampuni dosa-dosanya, kadang-kadang kalau memang benar-benar dia belajar nih, setelah masuk Islam dia belajar agama, itu luar biasa ya, jadi cerdas, jadi pintar gitu ya. Bahkan sekarang mah nih kebanyakannya orang kafir juga ya, sekarang udah pada pintar ya, karena dia memang masuk Islam itu atas berdasarkan penelitian gitu ya. Iya, kalau kita makan kadang-kadang pokoknya mau bagaimana Islam ya, pokoknya tuh orang-orang kafir kebanyakan karena berdasarkan penelitian ya. Kemudian dia benar-benar memahami baru masuk Islam, makanya lebih pintar bisa jadi gitu ya. Tuh, jadi tuh orang kafir asli nggak wajib sholat, bahkan sholat juga nggak sah, tapi dia itu nanti di akhirat disiksa gara-gara nggak sholat.
Ya, jadi solusinya mah masuk Islam. Bahkan kalau udah masuk Islam, dia itu semua dosa-dosanya dari mulai balik sampai tua sekalipun itu dihapus ya. Dosa apa aja? Semua dosa tuh ya, keuntungan itu. Nah, bagaimana kalau kali gitu ya orang kafir setelah masuk Islam wajib kodok? Kan kalau orang Islam nih, kalau umpamanya dia ninggalin sholat sampai kehabisan waktu ya, bahkan punya beberapa waktu ya, itu kan wajib kodok. Jadi ini harus dipahami, harus diyakini ya bahwa yang namanya sholat itu ada kodok. Jangan kayak ada tuh yang mengatakan sholat mah nggak ada kodok. Jadi ketika dia ketiduran bangun udah sholat, ketika dia kelupaan ingat udah sholat, ketika lagi repot sekarang udah nggak repot udah sholat. Ya emang bener caranya buru-buru, tapi dia itu ya pendapatnya bahwa sholat itu nggak ada kodok. Itu ya. Nah sholat itu ada kodok. Sebab kalau nggak ada kodok ngapain? Masing-masing sholat itu ada waktunya. Ya seperti sholat zuhur kan ya, waktunya sampai asar ya. Sholat asar atau nyampe maghrib dan seterusnya gitu. Ya kecuali kalau subuh mah waktunya nggak nungguin habis nyampe johor, tapi terbit matahari. Tuh gitu ya. Jadi dengan adanya waktu masing-masing berarti sholat itu kalau udah lewat waktu, udah keluar waktu, itu namanya kodok. Sebenarnya mah iya itu namanya kodok udah. Iya, kodok. Nah itu memang mereka yang mengatakan bahwa sholat itu nggak ada kodonya ya. Emang ada hadisnya. Itu Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, istri Rasulullah SAW, anak dari Sayyidina Abu Bakar kan pernah berkata, kalau bahasa Arabnya kuna numaru biqaudhi shaum wala numaru biqaudhi shalah. Kami nih kaum perempuan itu memang diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi enggak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Nah ini mah hadis hanya untuk perempuan, itu pun yang head dan nifas, bukannya umum. Jadi perempuan juga kalau memang nggak head dan nifas mah tetap sholatnya wajib kodok. Atau apalagi laki mah nggak ada head nggak ada nifas ya. Jadi jangan istilahnya sholat nggak ada kodok. Ada nih, disayangkan ini kalau orang yang punya pendapat sholat nggak ada kodoknya gini, takutnya doang nih. Jadi begitu dia sholat udah lewat waktu ya, karena memang dia pendapatnya sholat nggak ada kodok dan memang hafalannya dari kecil kan itu pakai adaan aja ya. Nah itu ketika udah habis waktu, udah lewat waktu, pakai adaan aja nggak sah. Contoh gini, sholat subuh nih, umpamanya udah kesiangan, pan subuh mah habis waktunya matahari terbit ya. Nah dia pakai niatnya gini, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan. Itu kan gitu ya. Lillahi ta'ala tuh. Jadi saya sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai adaan. Itu kalau matahari udah mencorot, udah terbit, nggak sah itu begitu. Jadi kudunya gimana? Kalau udah habis waktu mah ya sholat apa aja nih? Terutama sholat subuh tadi dengan terbit matahari kan habis waktu. Itu kudunya pakai kodoan. Ya. Jadi robat tuh. Gitu. Nah, mendingan kalau memang dia nggak mau pakai kodoan adaan nggak masalah, seperti langsung aja. Usolli pada subuh rakaat mustaqbil berarti nggak pakai adaan, nggak pakai kodoan sah. Tapi kalau udah dia nyebutin umpamanya adaan padahal mah udah habis waktunya, nggak sah. Begitu ya. Jadi nyebutin kodoan atau adaan itu sunnah, tapi ketika kesalahan itu bisa nggak sah sholat. Nah itu kalau sholat udah lewat waktu ya, khusus subuh kesiangan. Sekarang mah jangan pakai adaan, tapi diganti dengan kodoan ya. Tuh, jadi itu hati-hati, kudu tahu ilmunya. Nah jadi tuh orang kafir yang umpamanya tadi karena memang sholat juga dia nggak sah,
sampai tua tuh ya, dia baru masuk Islam. Nah itu tuh sholat yang selama ini ditinggalkan sama dia karena memang dia nggak wajib ya, sholat juga nggak sah ya. Walaupun tadi tetap disiksa nanti di akhirat, itu wajib qada nggak nih? Wala yajibu, tidak wajib alai atas orang kafir asli qadha mengqada sholat iza aslama ketika masuk Islam tuh nggak wajib qada. Selama kafir dia nggak sholat, ya nggak wajib qada nanti ketika masuk Islam. Selama kafir dia nggak puasa, nggak wajib qada ketika masuk Islam. Bahkan tadi dosanya juga semua dihapus gitu ya. Tuh. Nah itu kalau kafir asli. Bagaimana kalau kafir palsu? Kafir KW. Kafir palsu itu, kafir KW itu orang murtad. Nauzubillah ya. Murtad itu orang keluar dari Islam. Tadinya Islam nih. Kemudian dia dengan suatu perbuatan seperti umpamanya ikut-ikutan ke gereja, ikut-ikutan nyembah berhala, ataupun umpamanya dia ini hatinya nih umpamanya bimbang ya, umpamanya si ini Allah ada enggak ya, nauzubillah gitu ya. Atau kata-kata seperti jangan ditiru, ini mah nyontoh aja gitu ya. Banyalah hidup Islam miskin mulu. Tahun depan mah katanya dia mau keluar dari Islam dah, masuk agama Kristen atau apa gitu ya. Tuh mulai ngomong dia udah murtad, udah keluar dari Islam tuh. Jadi nggak kudu nunggu tahun depan. Gitu ya. Iya padahal mah setahun lagi kan, ini baru-baru tahun 2025 ya. Dia itu punya di mulutnya nih ngomong nih, atau di hati lah. Nah, katanya ini tahun 2026 mau keluar dari Islam, masuk agama Kristen, nauzubillah ya. Itu nggak kudu nunggu tahun 2026. Mulai ngomong itu udah murtad, nauzubillah. Nah, kalau dia murtad kafir palsu seperti itu, ini bagaimana masalah sholatnya? Wajib enggak gitu ya? Dan wajib qada enggak nantinya? Wa amal murtadu, dan adapun seorang yang murtad ya, patajibu maka tetap wajib alai atasnya as-sholatu sholat iza aslama, wa qadauha, bahkan wajib kudu qada in ada kalau dia kembali ilal islami, kepada Islam. Jadi kalau orang murtad nah tuh, dia sholat tetap wajib walaupun murtad, tapi nggak sah. Sholat nggak wajib ya, sholat tetap wajib, tapi kalau dia sholat nggak sah. Tuh. Pokoknya amalan apa aja nih, puasanya ya tetap wajib, tapi kalau dia kerjain nggak sah karena dia udah keluar dari Islam ya. Bahkan kalau dia nanti kembali lagi ke Islam, wajib qada semuanya. Dibayar bahasanya ya. Sholatnya yang sekian banyak karena sekian lama dia murtadnya, wajib diqada semua. Puasanya juga begitu, dan kewajiban yang lainnya gitu ya. Itu. Jadi wajib diqada. Nah, bagaimana kalau memang dia taubat benar-benar kembali ya? Nah, bagaimana kalau katanya kalau balik lagi ke Islam itu kudu ngodoin puasa, kudu ngodoin sholat, apalagi banyak ya. Nauzubillah nih. Walaupun waktu Islamnya dia amalnya banyak karena rajin ibadahnya. Itu kalau memang dia murtadnya sampai ke bawah mati ya, karena tadi tuh nggak mau berisiko ngodoin puasa, terutama sholat ya, itu amalnya semuanya angus. Dan dia tuh karena matinya itu nggak membawa Islam, nggak membawa iman, istilahnya su'ul khotimah, itu nanti di akhirat bukan aja masuk neraka, tapi jadi penghuni neraka. Nauzubillah tuh ya. Jadi kalau masuk masih mending ada harapan, gitu, walaupun belakang-belakang juga gitu ya. Tapi kalau udah penghuni, udah permanen selamanya.
Yang namanya neraka tahu sendiri, Pak. Kalau kita misalnya walaupun dunianya istilahnya ada yang susah gitu ya, tempatnya dunia susah, mah kita masih ada harapan di akhirat. Tapi gara-gara kemurtatan itu, udahnya di dunia susah, di akhirat lebih susah lagi tuh. Jadi jangan dianggap lah mati mah selesai. Itu mah bukan orang Islam, bukan orang beriman ya. Gitu. Nah, jadi tetap tuh dia apa namanya? Walaupun banyak amalnya karena rajin ibadahnya waktu dia sebelum murtad ya. Itu kalau memang dia tetap nggak balik lagi ke Islam, nggak tobat itu ya, itu angus semuanya. Dan dia bukan saja masuk neraka, tapi menjadi penghuni neraka tuh. Naudzubillah. Gitu ya. Tapi kalau memang dia kembali, itu tadi konsekuensinya wajib kudu ngoduin seluruh kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan waktu murtad. Tapi masih mendingan gitu ya daripada tadi tuh. Makanya nih jangan disepelekan yang namanya murtad gitu ya. Ya biarlah kita hidup di dunia memang tempatnya diuji ya. Ya sebenarnya yang namanya ujian itu bukannya miskin aja. Ya kaya juga sama itu ujian. Gitu, kekayaan itu belum menjadi karunia ataupun nikmat yang sebenarnya kalau belum disyukurin. Gitu ya. Nah, itulah mungkin baru satu tuh ya tentang syarat wajibnya sholat. Tadi semuanya berapa? 3 ya. Jadi 2 lagi itu. Jadi kesimpulannya tadi artinya syarat wajib itu kalau terpenuhi nih atau ada dari syarat-syarat wajib yang 3 ini ya, itu wajib bagi seorang itu sholat, tapi kalau enggak maka enggak wajib gitu ya. Dan tadi syaratnya 3, baru 1 yaitu kudu Islam. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat ya. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.